Bangkit dan percayalah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam Daily Devotion. Dan renungan kita hari ini terambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Dan judul daripada renungan hari ini adalah Hidup dalam Kekuatan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa zaman semakin sulit, zaman semakin tidak menentu, keadaan resesi global di mana-mana sudah terjadi. Dan tentunya ini bisa mengambil damai sejahtera, mengambil keamanan atau rasa aman kita, dan banyak orang mulai hidup di dalam ketakutan. Mereka merasa tidak punya masa depan, tidak tahu tentang masa depan, dan tentunya ini bisa menimbulkan ketakutan atau hidup stres, dan tentunya ini menjadi hal yang tidak baik. Dan kita tahu hari ini bahwa Paulus menulis surat Filipi ketika ia ada di dalam penjara. Dan ketika ia ada di dalam penjara, justru ia menyarankan kepada orang-orang percaya dan memberikan motivasi kepada orang-orang percaya, jemaat di Filipi pada saat itu, tetaplah bersukacita, hiduplah di dalam Tuhan, jangan khawatir, jangan takut tentang apapun itu. Bahkan Paulus menyarankan terus hidup berbuah. Dan pasal yang keempat adalah merupakan pasal penutup atau surat penutup kesimpulan daripada tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan ada 4 pasal pada saat itu. Dikatakan di ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Paulus sedang ingin menyatakan bahwa kalau kamu mau hidup hari ini mungkin engkau ketakutan, kalau kamu hari ini mungkin stres, kalau kamu mungkin hari ini tidak hidup di dalam keadaan yang memiliki damai sejahtera, maka perhatikan ini bahwa Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang akan memelihara. Kalau kita berusaha memelihara hati dan pikiran kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa menaklukkan semua pikiran itu. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan yang melampaui akal pikiran kita akan memelihara hati kita di dalam Kristus, maka saya percaya Tuhan yang di luar akal pikiran itu, Tuhan yang hebat, yang besar itu, Dia sanggup untuk memberikan kasih dan damai sejahtera buat hidup kita. Ayat 8, Paulus menulis begini, saudara. Jadi akhirnya berbicara tentang sebuah kesimpulan dari sebuah tulisan. Yaitu apa? Semua yang benar, katanya, semua yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patutlah dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. So yang pertama hari ini, kalau saudara mau hidup di dalam damai sejahtera, pastikan kita memiliki pikiran yang baik. Segala sesuatu yang saudara pikirkan biasanya akan saudara katakan, yang saudara katakan akan saudara lakukan, yang saudara lakukan biasanya kalau terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan, dan ketika menjadi sebuah kebiasaan biasanya itu menjadi sebuah nilai yang akan saudara hidupi. Dimulai dari apa? Dimulai dari pikiran. Firman Tuhan bilang segala sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Kalau saudara ada sesuatu benih-benih atau pikiran-pikiran yang negatif hari ini, baik itu terhadap pasangan, terhadap orang lain, maka pikiran itu bukan dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang tidak baik, tidak manis, tidak sedap didengar, yang membawa justru perselisihan, konflik, dan bukan segala sesuatu yang mencari solusi atau perbaikan, pemulihan hubungan, itu bukan dari Tuhan. Dan kalau segala sesuatu yang baik sudah pasti dari Tuhan. Kalau saudara mulai memikirkan hal yang baik itu, firman Tuhan bilang apa? Maka Allah sumber damai sejahtera itu sanggup untuk menyertai kita. Yang pertama pikirkan itu. Yang kedua ayat 9, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, yang kamu lihat daripadaku, kata Paulus, lakukanlah itu. So, apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara lakukan hari-hari ini sangatlah penting untuk saudara bisa menerima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Sebagai penutup, saya mau menekankan di ayat ke-12, firman Tuhan bilang begini, Paulus bilang begini, aku tahu, kata Paulus, apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Kalau saudara hari ini hidupmu diberkati, puji Tuhan. Kalau hidupmu hari ini masih kekurangan, firman Tuhan bilang, Paulus bilang, aku juga pernah mengalaminya. Tapi di ayat 13, segala perkara. Apa itu segala perkara? Kalau saya hidup dalam kelimpahan, kalau saya hidup dalam kekurangan, maka semua perkara itu dapat aku tanggung. Aku berkelimpahan, aku bisa menanggungnya. Ketika aku berkekurangan, aku bisa menanggungnya. Kenapa Paulus bisa mengatakan demikian? Karena aku tanggung di dalam Dia atau di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Sehingga kalau saudara diberkati hari ini, maka saudara bisa hidup diberkati dan menjadi berkat. Kalau saudara kekurangan, saudara tidak akan bersungut-sungut karena saudara percaya
Tuhan tetap akan bersedia memenuhi janjinya untuk memelihara kehidupan saudara. Segala sesuatu dapat kami tanggung, saudara dan saya tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. So tetaplah hidup berkemenangan, hiduplah di dalam kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, buat Tuhan firman-Mu masih berbicara buat kami. Kami belajar sama seperti Paulus. Apa yang kami pikir, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, itu akan menentukan damai sejahtera Tuhan itu turun atau bisa kami alami atau tidak. Kami nggak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan hari ini kami juga belajar, kalau kami hidup berkelimpahan, kalau kami saat ini mungkin masih kekurangan, segala perkara itu dapat kami tanggung di dalam Kristus, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami akan terus hidup kuat karena Tuhan hidup dalam hidup kami. Diberkatilah firman-Mu, diberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati kita semua. God bless.